Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang politik dan ekonomi Indonesia saat ini. Jadi saya lebih tertarik kalau misalkan berbicara tentang politik dan ekonomi, akan berbicara perkembangan ekonomi dan keputusan politik yang diambil oleh pemerintah Indonesia di tengah-tengah wabah COVID-19 dan juga pasca semi-semi COVID-19, karena memang hingga saat ini pandemi itu belum sepenuhnya berakhir. Bahkan ada varian baru yaitu Omikron. Tentunya wabah ini akan terus berpengaruh terhadap berkembangnya atau tumbuhnya ekonomi yang ada di Indonesia. Tentunya tidak lepas dari peran politik dan ekonomi. Jadi kalau misalkan kita mengaca pada awal 2020, karena memang COVID-19 masuk ke Indonesia itu pada bulan Maret kalau tidak salah, itu berpengaruh besar terhadap ekonomi Indonesia, karena memang mau tidak mau pemerintah mengambil keputusan agar seluruh masyarakat itu dibatasi mobilitasnya. Jadi banyak masyarakat yang dilarang untuk keluar rumah dan membatasi aktivitas, bahkan hingga kepada pekerjaan, karena memang banyak masyarakat Indonesia di tengah pandemi itu yang dirumahkan. Jadi itu berdampak terhadap pendapatan masyarakat Indonesia. Tentu ini berdampak besar terhadap ekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia, karena memang berpengaruh terhadap daya beli masyarakat Indonesia. Maka ketika daya beli masyarakat Indonesia itu rendah, itu juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada year on year atau di tahun 2020 dan 2021. Di tahun 2021 itu pertumbuhan ekonomi diprediksi oleh Sri Mulyani itu ada di angka 3,7% hingga 4%. Karena memang situasi ekonomi Indonesia itu belum stabil, itu dikarenakan memang pengaruh besar daripada adanya COVID-19. Nah, terkait dengan ekonomi dan politik, karena kalau kita berbicara dan politik itu tidak lepas dari kebijakan pemerintah bagaimana untuk menstabilkan ekonomi. Hanya langkah-langkah konkret yang diambil oleh pemerintah bagaimana agar ekonomi itu tetap bisa tumbuh sehat, bisa di angka 4 hingga 5%. Jadi mungkin sedikit yang bisa saya jelaskan terkait dengan keputusan pemerintah bagaimana agar ekonomi di tahun 2022 hari ini itu bisa selamat. Salah satunya memang masih pemerintah itu masih mencanangkan program-program yang memang menyasar kepada masyarakat yang ada di bawah. Salah satunya dengan bantuan UMKM dan juga bantuan BLT. Hingga hari ini BLT yang dari desa itu bahkan dianjurkan 40% minimal itu memang harus dianggarkan terhadap bantuan pemerintah, bantuan masyarakat. Jadi 40% DD yang dari desa itu memang dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk membantu masyarakat yang terdampak terhadap COVID-19, bahkan yang memang kelas ekonominya itu rendah. Ini saya rasa ini bagian langkah konkret yang diambil oleh pemerintah untuk membantu masyarakat kecil agar daya beli masyarakat yang ada di bawah itu bisa stabil. Makanya saya katakan di awal tadi, apabila daya beli masyarakat itu bagus, itu juga berpengaruh terhadap berkembangnya ekonomi yang ada di Indonesia. Itu salah satunya. Yang kedua, mungkin kalau menurut saya kita berbicara tentang ekonomi Indonesia ini, hari ini itu lagi tren-trennya bisnis-bisnis startup yang ada di Indonesia, mungkin melalui e-commerce. Bagaimana teknologi hari ini tuh sangat berpengaruh terhadap
pertumbuhan ekonomi, terutama di kalangan anak muda hari ini. Anak muda hari ini tuh lebih kreatif, bagaimana anak muda hari ini bisa memanfaatkan daripada kemajuan teknologi itu untuk menambahkan income. Jadi anak muda hari ini itu lebih suka memanfaatkan daripada kemajuan teknologi itu sendiri untuk memasarkan produk, salah satu contohnya. Makanya banyak-banyak promosi-promosi yang diambil oleh anak muda itu melalui kemajuan teknologi. Salah satunya mungkin dari memanfaatkan Instagram, YouTube, dan juga Facebook. Banyak konten-konten kreatif yang dikembangkan oleh anak muda melalui konten-konten kreatif. Bagaimana itu? Karena memang kalau memang dari konten-konten itu berhasil dan viewersnya juga banyak, saya rasa itu juga itu salah satu untuk menumbuhkan ekonomi Indonesia melalui konten-konten kreatif yang diambil oleh anak muda yang hari ini lagi sangat tren lah kalau kita berbicara. Makanya salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah itu bagaimana mendorong, memberikan memberikan angin segar terhadap anak muda. Bagaimana anak muda itu diberikan wadah untuk kreatif di dalam menggunakan sosial media, karena memang dari sosial media itu tidak hanya sekedar ajang hiburan, tetapi dari situ juga menumbuhkan pundi-pundi rupiah kalau misalkan memang daripada kemajuan teknologi itu sendiri bisa dimanfaatkan. Apalagi hari ini kalau misalkan kita lihat global, pertumbuhan ekonomi itu sudah masuk ke ranah yang lebih tinggi. Kalau dulu mungkin ada AI, artificial intelligence, hari ini sudah ada wacana metaverse dan lain sebagainya. Makanya oleh karena itu generasi muda ke depan harus mempersiapkan itu semua agar generasi muda ke depan tidak hanya menjadi penonton dan hanya mengkonsumsi, akan tetapi juga ikut terlibat di dalamnya. Bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia itu juga dibangun melalui kemajuan teknologi. Jadi begitu sedikit penyampaian terkait dengan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dan politik yang ada di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.